Pada saat kita bicara software deployment, maka kita akan memilih berdasarkan tipe aplikasinya. Kita paham ada dua tipe aplikasi yang sekarang umum kita kembangkan, yaitu tipe aplikasi yang berbasis klien atau dipasangkan di klien, dan tipe aplikasi yang dipasangkan di server. Tipe aplikasi yang dipasangkan di klien itu bisa berupa console application, ya, bisa berupa service application, ya, atau bisa juga seperti berbasis Windows atau desktop application. Sementara tipe application yang berbasis server itu kita bisa berupa web application atau website, ya, entah itu progressive web atau itu adalah website static, ya, itu bisa. Kemudian selain itu juga server juga kita bisa deploy web services, ya, entah itu web services yang sifatnya API, real time communication dan sebagainya, ya. Jadi di sini adalah pilihan pada saat kita hendak mendeploy itu bergantung pada tipe aplikasinya, apa gitu klien atau server. Oke, sekarang kita akan bahas dulu yang bagian klien atau desktop, console, service, dan yang lain-lain. Desktop application biasanya punya graphical user interface sehingga library-nya cukup banyak yang harus distribusikan kepada customer. Kalau konsol itu relatif ringan, ya, dan bahkan sebagian besar konsol juga sifatnya multi-platform, jadi tidak ada isu untuk deployment dan dependency library. Sementara kalau yang namanya service itu biasanya bergantung sekali dengan runtime-nya, ya. Contohnya kalau service-nya di Windows, ya dia sangat bergantung pada Windows Services. Kalau service-nya di Docker, ya dia akan bergantung pada daemon di Docker-nya. Jadi ada banyak pilihan di sini. Tapi kalau kita bicara console, service, dan desktop, ini pilihannya pasti langsung diinstal di komputer klien, kan? Sehingga pilihannya kita bisa menggunakan Xcopy. Xcopy ini cross copy, ya. Jadi sesuatu yang sangat sederhana. Kita ambil .exe-nya lalu kita pindahkan ke customer. Bisa bentuknya berupa zip, self-extractable files, ya, berupa exe terus kemudian self-extract dan sebagainya. Jadi umumnya dideploy dalam bentuk zip. Terus kemudian yang cukup menarik yang kita sudah lama gunakan itu basisnya setup base, ya. Setup. Jadi seperti perusahaan-perusahaan install shield, ya, mereka handle bagaimana mendeploy sebuah solusi basisnya setup. Teman-teman tahu setup itu modelnya wizard, ya, jadi klik next, install dan sebagainya. Ini biasanya basisnya exe, ya. Kalau di Windows itu ada .msi. Nah, gini. Oke. Lalu kemudian yang terakhir itu kita kenal dengan konsep publish-nya itu click once, ya. Ini click once apa sih? Ini deployment model yang nggak terlalu modern, ya. Tapi ini cikal bakal deployment model yang kita kenal dengan market based deployment, ya. Jadi click once itu pada dasarnya kita host solusi klien ini di web, ya. Kemudian customer mendownload dari web tersebut. Nah, bukan hanya itu keuntungannya. Kalau kita udah deploy di web, berarti dia akan ada support untuk auto update. Nah, oke. Ada support untuk auto update. Ini similar kalau webnya itu bukan web perusahaan tapi web punya pihak pemilik sistem operasi. Ini similar dengan marketplace. Nah, yang semuanya mendukung auto update. Jadi ini ada 3 pilihan rekan-rekan. Silahkan dipilih mana yang bisa dilakukan di level customer. Xcopy dalam bentuk zip, ya, ini biasanya cocok untuk power users, ya. Setup dalam bentuk exe atau .msi, ini biasanya cocok untuk users yang rarely connected, ya. Jadi misalnya user-user yang bekerja secara offline. Atau click once, ini cocok untuk user modern saat ini yang terhubung dengan internet, kemudian mereka mengupdate softwarenya dan sebagainya. Kesemuanya ini tentu saja bisa dilakukan di Visual Studio. Jadi kalau kita bicara suatu konsep deployment terus khususnya aplikasi yang sifatnya klien,
Visual Studio itu adalah tools yang paling cocok untuk aktivitas ini. Saya berada di Visual Studio 2019. Di sini rekan-rekan bisa melihat untuk mendeploy sebuah aplikasi desktop, rekan-rekan cukup mengklik publish ya. Nanti di situ rekan-rekan akan diberi opsi untuk mempublishnya ke sebuah lokasi tertentu. Bisa FTP, bisa Diskpad, atau bisa file share. Jadi cukup klik next dan rekan-rekan bisa melihat di sini bagaimana user kita bisa memilih apakah dari website ya. Kita tinggal specify URL-nya, nanti kemungkinan kita akan lari ke FTP untuk memberikan credential-nya, atau file share. Ini biasanya kalau kita mengunggah berkas tersebut ke sebuah network perusahaan, atau menggunakan yang paling klasik CD atau DVD ya. Nanti kita bisa burn dalam bentuk ISO, kemudian ISO-nya bisa kita distribusikan kepada customer. Jadi ada banyak pilihan ya, rekan-rekan bisa melakukan seperti apa. Dan kalau aplikasi ini ada sebuah update, maka kita bisa mengarahkan URL-nya untuk mengecek update-nya di mana. Ya, seperti itu. Dan nanti setelah sudah selesai, maka kita bisa klik finish. Ya. Jadi semudah itu untuk mendeploy sebuah aplikasi desktop apps ya. Kita nggak bahas menggunakan pihak ketiga seperti install shield dan sebagainya. Tapi rekan-rekan tahu bahwa kita juga bisa memasang itu, kita juga bisa menginstalnya di Visual Studio. Jadi kalau masalah aplikasi desktop, konsol, ataupun service, Visual Studio itu adalah solusi untuk deployment itu. Sebenarnya di solusi desktop kita juga bisa mempublish ke Azure Web Shop ya. Tetapi kita tidak bahas itu ya. Oke. Tapi for your interest aja bahwa ada solusi lain mendeploy aplikasi desktop, yaitu ke Azure Web Shop. Jadi demikian untuk pilihan Visual Studio. Kalau rekan-rekan ingin memperoleh install sheet, misalnya teman-teman bisa visit ke extension ya. Bisa visit ke extension, kemudian manage extension, dan teman-teman bisa menginstal di sana. Atau bisa mengunjungi websitenya seperti installshield.com. Sementara kalau kita bicara web app, ya pendekatannya cuma ada dua pada saat kita mendeploy sebuah aplikasi yang basisnya client server. Apakah dia kita simpan dalam on-premise istilahnya, atau our local data center, atau kita letakkan di yang paling sering digunakan saat ini, yaitu cloud-based application. Ya. Kalau kita bicara on-premise, maka artinya kita akan melakukan deployment secara manual ya, solusi aplikasi web kita. Tentu saja ini bisa dibantu tools seperti Visual Studio ataupun Visual Studio Code. Jadi pada dasarnya kita mendeploy dia dalam bentuk publish, dalam bentuk FTP ya. Oke, jadi kita bisa save dia ke dalam bentuk FTP, kita unggah dia dalam bentuk FTP. Ya. Sementara kalau kita bicara ke cloud, maka pilihannya akan cukup banyak ya. Apakah kita akan mendeploynya ke infrastructure as a services atau VM ya, virtual machine, atau kalau di Amazon AWS namanya EC2, kalau di Azure namanya Azure VM, atau kita akan deploy ke platform as a services ya. Bisa ke Azure website ya, bisa ke Azure Cloud Services atau App Services ya. Kalau misalnya rekan-rekan punya solusinya basisnya web services dan sebagainya, dua-dua pilihannya ini bisa digunakan ya. Kalau punya website atau web API bisa pakai web. Kalau perlu sesuatu yang lebih core, lebih dasar, kita bisa letakkan di Azure App ya. Oke. Teman-teman tentu saja bisa mendeploynya dalam bentuk containers. Ya. Kita bisa menggunakan container atau kita kenal dengan istilahnya serverless. Oke. Jadi ada dua pilihan, kita bisa mendeploynya dalam bentuk server base ya, seperti Azure Web App ya, atau misalnya
AWS Beanstalk ya, atau kita bisa basisnya ke serverless ya, seperti misalnya kita basisnya app services, basisnya container, atau misalnya Azure ECS ya, atau EKS dan sebagainya. Jadi kita bisa mendeploynya ke sana ya. Ya tentu saja kalau misalnya aplikasi web teman-teman ini adalah aplikasi web yang berbasis platform tertentu, misalnya berbasis Office ya. Ketika kita Office-nya menggunakan web apps, maka tetap saja solusinya adalah berbasis IaaS atau PaaS. Jadi belum ada untuk mendeploy sebuah website itu kita basisnya SaaS atau Software as Services. Ya kecuali menggunakan SharePoint mungkin. Oke. Kemudian untuk toolsnya kita akan menggunakan banyak tools. Tetapi kalau kita bicara web dan yang paling ringan, kita sarankan menggunakan Visual Studio Code ya, atau enggak kita juga bisa menggunakan Visual Studio. Jadi teman-teman ada dua pilihan untuk ini ya. Memang untuk desktop app Visual Studio Code itu tidak didesain untuk sana, jadi nggak bisa kita membuat aplikasi desktop berbasis Windows Phone atau Xamarin ya, itu tidak bisa kita deploy ke Visual Studio Code ya, tidak bisa kita coding di Visual Studio Code, setidaknya untuk saat ini ya. Jadi ini ada beberapa pilihan ya, apakah itu menginstal di client atau di server. Dan di server kita sudah bahas, kita bisa menggunakan Visual Studio Code atau Visual Studio ya. Lalu bagaimana kalau aplikasi kita aplikasi mobile? Ini pertanyaan yang menarik karena sebagian besar mobile apps itu adalah aplikasi yang merupakan kombinasi antara client dan server. Jadi kita bayangkan aja misalnya aplikasi seperti Instagram ya. Instagram ada sesuatu yang dipasangkan di client, di mobile apps-nya, dan ada yang dipasangkan di server berupa web app-nya. Kalau kondisinya seperti ini ya sama dengan yang di atas. Jadi kliennya pada umumnya kalau untuk aplikasi mobile adalah berbasis marketplace ya. Berbasis marketplace di sini. Dan kalau untuk servernya biasanya berbasis on the cloud ya on premise juga bisa, tapi rata-rata lebih memilih on the cloud karena banyak sekali upaya untuk ekspansi dari sisi scalability dan sebagainya, dan itu works in the cloud. Jadi kalau mobile apps ini client plus server dan dia bisa dipasang di marketplace plus cloud, dan tentu saja ini bisa menggunakan Visual Studio ya. Untuk client dan server solutionnya. Jadi contohnya misalnya Xamarin, kita bisa menggunakan Visual Studio. Oke, di sini adalah Visual Studio Code ya, tempat yang sangat nyaman untuk mendeploy sebuah aplikasi web ya, karena dia bisa terkoneksi dengan AWS ya, dia bisa terkoneksi dengan Azure App Services ya, dan sebagainya. Jadi ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena extensionnya itu sangat beragam. Contohnya kalau teman-teman ingin mendeploy ke lokal ya, atau misalnya ke lokal kemudian mendebugnya langsung, maka teman-teman bisa menginstal IIS Express di sini ya. Nah itu ya, IIS Express ini adalah software atau tools ya. IIS itu adalah server basisnya Microsoft IIS, dan dia bisa jalan di VS Code ya. Simple saja, hanya dengan membuka start website, maka dia bisa mendeploy aplikasi-aplikasi atau menjalankan aplikasi-aplikasi yang sifatnya server side ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan client side ya, JavaScript, HTML, CSS, hanya itu saja yang rekan-rekan gunakan, maka rekan-rekan bisa menggunakan untuk proses debuggingnya ya, Microsoft Edge Tools for VS Code misalnya ya. Ini untuk developers toolsnya untuk mendebuggingnya ya. Dan Chrome juga ada gitu ya. Jadi rekan-rekan gak usah khawatir, misalnya pengguna Chrome ada debugger for Chrome ya. Jadi ini sangat bermanfaat kalau kita hendak mendebug web atau web services ya, untuk sebelum deployment. Kalau di deploy kita bisa taruh di Azure atau AWS.
Untuk Azure kita banyak sekali functionnya, bisa memilih extension Azure Account, Azure App Service. Kalau misalnya aplikasinya, webnya itu sifatnya static, bisa menggunakan Azure Storage, jadi bisa kita deploy ya. Kita bisa deploy static web di Azure Storage, sama halnya kita mendeploy di AWS S3 ya. Oke, kalau kita menggunakan AWS, teman-teman cukup install satu software saja yang namanya AWS Toolkit. Nah ya, ini cukup menarik juga ya. Di Toolkit ini akan teman-teman bantu ya untuk bukan hanya mendevelop tetapi juga mendeploy. Jadi all in one di sini. Ya. Jadi itu teman-teman ya, kira-kira pilihan kita pada saat kita mendeploy sebuah solusi, baik itu desktop app atau web app ataupun mobile. Terima kasih sudah menyimak sesi kali ini. Sampai jumpa.